wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksir Gina Afafa, NIM 3321035, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Pekalongan, semester 3. Ini saya akan sedikit memberikan teori tentang behaviorisme milik B.F. Skinner, yang tentunya hal ini berkaitan dengan tugas UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Anissa Mutaharo MPSI. Selamat mendengarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. B.F. Skinner atau Bruce Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Mei 1904, tepatnya di negara Amerika Serikat. B.F. Skinner merupakan salah satu psikologi terkenal dengan aliran behaviorismenya. Inti dari pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan suatu rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut juga dinamakan dengan cara kerja yang menentukan. Kemudian ada asumsi-asumsi dasar. Yang pertama adalah perilaku mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Kemudian yang kedua, ada perilaku dapat diramalkan atau behavior can be prediksi. Ilmu bukan hanya menjelaskan tetapi juga meramalkan, bukan hanya menangani peristiwa masa lalu tetapi juga masa yang akan datang, yang memungkinkan dapat dilakukan prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Kemudian yang ketiga, ada tingkah laku bisa dikontrol atau behavior can be controlled. Menurut Skinner, ilmu harus bisa mengontrol tingkah laku manusia sebagai salah satu bentuk antisipasi. Dengan kata lain, ilmu harus bisa membentuk dan menentukan tingkah laku manusia. Lalu ada contoh dari behavior is lawful, yaitu seorang anak yang dilatih disiplin dan mandiri sejak kecil sehingga saat dia dewasa terbiasa untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan tepat waktu terhadap tugas-tugas yang telah diberikannya. Kemudian ada contoh dari behavior can be prediksi. Di semester 3 ini saya sangat yakin bahwa nantinya saya bisa lulus dengan tepat waktu dan merasakan wisuda kelulusan di tahun 2025. Nah, kemudian ada contoh dari behavior can be control. Saat kita sedang lapar, kita akan mengontrol tubuh kita untuk melakukan aktivitas makan. Dan saat kita mengantuk, kita juga akan mengontrol raga kita untuk melakukan aktivitas tidur. Gimana teman-teman, paham kan? Kemudian ada tingkah laku responden. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik yang berhubungan dengan respon itu, seperti adanya sebuah respon refleks. Nah, yang kedua yaitu ada perilaku operan. Merupakan sebuah perilaku yang kita pelajari dan akan keluar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja saat ada suatu kejadian yang saling berhubungan. Kemudian ada contoh dari tingkah laku responden, yaitu respon refleks mengeluarkan air liur ketika kita melihat makanan, dan rasa gugup ketika kita akan melakukan sebuah presentasi di depan kelas maupun hanya presentasi kecil di depan teman-teman sebaya. Kemudian ada contoh tingkah laku operan, yaitu seorang anak yang rajin belajar sehingga dapat mencapai ranking 1 di kelasnya. Maka ibunya memberikan hadiah yang sangat diinginkannya, sehingga membuat ia semakin rajin untuk melakukan sebuah belajar. Classical conditioning. Classical conditioning akan menggambarkan proses pembelajaran melalui sebuah asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Kemudian contoh dari classical conditioning adalah ketika bulu hidung menggelitik, maka akan memberikan langsung respon untuk menghilangkan rasa geli tersebut. Itu merupakan salah satu jenis stimulus tanpa syarat. Lalu ada operant conditioning, adalah sebuah metode pembelajaran yang terjadi melalui pemberian reward dan punishment pada perilaku. Melalui cara ini, seorang individu dapat membuat hubungan antara perilaku tertentu dan konsekuensinya. Lalu ada reinforcement atau penguatan-penguatan. Apa sih?
Penguatan atau transformer memiliki dua efek, yaitu memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan pada individu. Setiap perilaku yang diberikan penguatan tidak selamanya bersifat memberikan penghargaan atau menyenangkan bagi orang tersebut. Transformer sendiri ada dua, yaitu transformer positif dan negatif. Yang pertama ada penguatan positif, yaitu setiap stimulus yang apabila dimasukkan dalam sebuah situasi tak akan mampu meningkatkan probabilitas terjadinya sebuah perilaku. Dan yang kedua ada penguatan negatif, yaitu menghilangkan stimulus yang tidak disukai dari suatu situasi yang dapat meningkatkan probabilitas perilaku yang dilakukan sebelumnya. Kemudian ada generalisasi stimulus, yaitu sebuah kecenderungan individu untuk memberikan respon yang sama terhadap stimulus original. Contoh dari generalisasi yang pertama adalah saat orang tua menghukum anaknya karena tidak membersihkan kamar, maka anak tersebut akan membersihkan kamarnya agar tidak dihukum oleh orang tua. Kemudian, dia akan mengulangi perilaku tersebut di sekolah dengan membersihkan kelas agar tidak mendapatkan hukuman dari gurunya. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman, saya ingin menganalisis salah satu teman saya untuk dikaitkan dengan teori behaviorisme milik B.F. Skinner ini. Sebut saja namanya adalah Aitzka. Oke, tentu saja ini tuh bukan nama asli ya teman-teman, melainkan sebuah nama samaran. Pada teori yang behavior can be control atau tingkah laku bisa dikontrol, itu si Aitzka ini dulunya ketika dia marah-marah itu selalu kayak ngamuk, terus nangis, supaya dia tidak bisa mengontrol diri. Kemudian semakin kesini, ketika dia marah, dia mengalihkan kemarahannya tersebut menjadikan ke sebuah hal yang positif. Semisal menulis cerita, dia hobi menyanyi, dan kadang juga dia suka menata lemari gitu. Nah, itu adalah contoh dari behavior can be control. Kemudian pada teori generalisasi conditioning itu setahu saya si Aitzka ini dari kecil selalu diajarkan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dia pernah bercerita ketika dia melaksanakan sholat tidak tepat pada waktunya, maka dia akan dimarahin oleh orang tuanya serta uang sakunya itu dipotong, teman-teman. Nah, dari kebiasaan kecil tersebut akhirnya dimanapun si Aitzka ini berada, dia akan selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan sangat ketakutan ketika tidak menemukan tempat untuk sholat pada tepat waktunya. Padahal kalau dipikir-pikir kan, kalau di tempat lain gitu ya kan gak ada orang tuanya tuh, gak ada yang bakal lapor juga kan kalau dia gak sholat tepat waktu. Tapi karena dari kecil si Aitzka ini sudah selalu sholat tepat waktu dan konsekuensinya demikian rupa, sehingga membuat dia selalu melaksanakan sholat tepat waktunya. Nah, begitu teman-teman. Kira-kira penjelasan aku dari awal tadi, dari perkenalan sampai contoh teman Aitzka ini, teman-teman paham nggak? Semoga paham ya teman-teman. Dadah.